Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2023 akan dilanjutkan sidang lanjutan pembacaan putusan terdakwa tindak pidana kasus penganiayaan pada nomor perkara 221/B/2023 di Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Rahmat Hidayah. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 221/B/2023 Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Rahmat Hidayah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar dengan berita acara sidang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa. Dipersilakan untuk dihadirkan ke dalam ruang sidang. Dipersilakan dulu. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Putusan nomor 221/B/Pengadilan Negeri Bangkinang 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bangkinang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana KDRT nomor 221/B/Pengadilan Negeri Bangkinang 2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut. Nama: Rahmat Hidayah bin Abdul Jalil. Tempat tanggal lahir 13 Kota Kampar 9 Agustus 1999. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Bangkinang, Jalan Agus Salim, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Berdasarkan penuntut umum mulai tanggal 9 Agustus sampai 19 Agustus 2023, penyidik pada tanggal 20 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 2023 setelah mendengarkan bacaan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pokoknya sebagai berikut. Saudara Rahmat Hidayah bin Abdul Jalil benar melakukan tindak pidana KDRT dan penganiayaan kepada istrinya Ida Ratnasari binti Sukiman yang dilakukan pada saat bulan Juni sampai Juli, bahwa saudara terdakwa sudah mulai melakukan kekerasan kepada sang istri sampai pada bulan Juli tanggal 19 terjadilah puncak permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan hampir menghilangkan nyawa korban pada saat itu. Selanjutnya, pada saat kejadian didatangkan para saksi sebanyak 3 orang, saksi pemberat Nur Khaliza, Sri Jumrani, dan korban Ida Ratnasari. Berdasarkan keterangan dari korban sebagai berikut. Pada saat didatangkan saksi-saksi diminta oleh hakim yang sudah diajukan namanya oleh pihak jaksa penuntut umum, mereka disumpah memberikan keterangan saksi kepada majelis hakim dengan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan hal yang telah dilihat dan didengar, menimbang bahwa di dalam pemidanaan
kepada penjaraan apalagi pembiasaan, tetapi sebagaimana agar terjadi perbaikan maupun kemanfaatan atau pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa. Menimbang bahwa oleh semua karena unsur dari pasal 44 ayat 1 Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan di dalam Rumah Tangga telah dipenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dalam pembentukan keadilan yang merupakan tujuan penegakan hukum memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara kejadian ini, Majelis Hakim memutuskan perkara ini sudah memenuhi salah satu syarat, yaitu sebuah keadilan di dalam masyarakat. Dengan menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang telah memberatkan dan juga meringankan terdakwa, yaitu seharusnya terdakwa melindungi seorang istri, bukan sebaliknya. Berdasarkan pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga. Berdasarkan pasal 6, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 butir A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit maupun luka berat. Pasal 7, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 butir B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya ataupun penderita psikis mental berat. Memperhatikan pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang telah bersangkutan mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Rahmadi Dahi bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap istrinya. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Dengan demikian diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2023 oleh Desides Piranes HMH sebagai Hakim Ketua, Dr. Nela Syafitria SHMH sebagai Hakim Anggota 2 dan Jadi Nuraden SHMH sebagai Hakim Anggota 3. Sebagaimana persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum dan dilanjutkan dengan penelitian Robi SHMH serta Jaksa Penuntut Umum Aldo Saputra SHMH dan M. Rizky. Baik, demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan. Apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Siap, saya mengerti, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, siap dibantu apabila terdakwa ingin mengajukan banding? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana pada persidangan dengan nomor Rek 221 PIT-B/2023 Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama terdakwa Rahmadi Dahi dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan tutup.